Ya. Selamat pagi Batik. Selamat pagi Pak Alfred. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik. Terima kasih Batik karena sudah bersedia untuk berdiskusi dengan saya, berbincang-bincang dengan saya. Jadi pada pagi hari ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja persiapan yang akan dilakukan terkait dengan tujuan, area pengembangan, model pembelajaran, strategi pembelajaran, pembelajaran sasaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran kali ini. Apakah Ibu sudah siap untuk kegiatan tanya jawab ini? Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bati. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kali ini. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai siswa pada pembelajaran kali ini? Baik Pak Alfred, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa ada 3. Yang pertama yaitu melalui diskusi siswa dapat menganalisis hak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menganalisis hal-hal yang mempengaruhi hak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat menyajikan hasil penerimaan hak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu melalui diskusi siswa bisa menganalisis hak di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Kemudian melalui diskusi juga siswa mampu menganalisis hal-hal yang mempengaruhi hak anak di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ketika setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil analisis tersebut ya terkait hak di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Jadi terkait dengan pertanyaan berikutnya terkait dengan area pengembangan yang akan dikembangkan pada kegiatan pembelajaran sementara ini, kira-kira areanya seperti apa? Ya, baik Pak Alfred, area pengembangan yang ingin dicapai berkaitan dengan bagaimana siswa dapat menganalisis, kemudian siswa dapat menyajikan hasil analisis mengenai hak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian melalui kegiatan diskusi diharapkan mereka dapat membangun hubungan positif dengan teman-temannya. Kemudian melalui presentasi juga mereka diharapkan dilatih untuk dapat mengambil sikap dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Ali. Baik, terima kasih. Jadi itu merupakan area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini ya, di mana hal-hal tersebut itu merupakan sesuatu yang dicapai melalui kegiatan diskusi sehingga bisa membangun hubungan positif yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tampilkan di depan kelas saat presentasi. Kemudian terkait dengan model pembelajarannya, kira-kira model pembelajaran apa yang ingin diterapkan sebentar ini? Ya baik, saya mulai dari pendekatannya dulu. Pendekatannya yaitu saintifik TPACK. Kemudian model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran jigsaw, di mana nanti ada kelompok antara kelompok asal, kemudian dari kelompok asal nanti akan diutus beberapa orang ke dalam kelompok ahli. Nanti di kelompok ahli itu mereka akan mempelajari materi pembelajaran berkaitan dengan hak-hak itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Nanti setelah itu baru mereka kembali lagi ke kelompok asal untuk menyampaikan apa yang mereka dapat dari kelompok ahli. Kemudian untuk metode pembelajaran saya menggunakan tanya jawab, kemudian ada juga diskusi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Model pembelajaran yang akan dilakukan sebentar itu menurut saya sudah sangat menarik dan tentu berpihak pada siswa ya, di mana pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik TPACK, berarti sebentar menggunakan layar proyektor ya. Kemudian penerapan jigsaw sudah.
Nah, di mana kegiatannya itu dari kelompok asal kemudian menuju ke kelompok ahli, lalu kembali lagi ke kelompok asal untuk menjelaskan kembali atau memaparkan kembali yang mereka bahas di kelompok ahli ya. Kemudian metode yang digunakan sebentar itu tanya jawab. Jadi tanya jawab itu juga bagaimana kita memanfaatkan potensi murid, apa yang mereka pahami itu bisa mereka sampaikan kepada guru. Kemudian diskusi, berkaitan dengan diskusi ini merupakan salah satu area pengembangan yang ingin disampaikan tadi ya. Kemudian saya lupa lagi Pak Alfred, satu juga nanti ada kegiatan mengamati juga, mengamati gambar. Baik, itu merupakan tambahan tadi Bu, kegiatan mengamati ya. Jadi di sini merupakan salah satu hal yang penting juga dilakukan di dalam pembelajaran, di mana siswa itu bisa memanfaatkan, mereka punya kemampuan itu untuk bisa menganalisis sebuah kejadian ataupun gambar ataupun keadaan-keadaan yang lain. Kemudian ini terkait model pembelajaran tadi ya. Kemudian terkait dengan strateginya, strategi pembelajarannya, kira-kira strategi apa yang Ibu akan digunakan sebentar? Ya, nanti strategi pembelajarannya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Untuk kegiatan diferensiasi ini dalam kelas ini, jadi kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan gaya siswa tentunya ya. Kira-kira yang paling ditekankan spesifik dalam diferensiasi apa ya? Diferensiasi proses Pak. Oh, diferensiasi proses ya. Jadi kegiatannya sebentar itu strategi yang digunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses ya. Kemudian terkait dengan penilaian, kira-kira bagaimana penilaian yang akan Ibu lakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran sebentar? Ya, dari teknik penilaiannya yaitu ada penilaian sikap melalui lembar observasi, kemudian ada juga penilaian kognitif yaitu melalui tes evaluasi setelah pembelajaran itu selesai, kemudian ada juga penilaian keterampilan melalui rubrik seperti itu Pak. Baik Ibu, ini merupakan penilaian yang komplit ya, di mana telah mencakup beberapa aspek dalamnya, sikap, kognitif, dan keterampilan. Dan ketiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan terkait dengan bagaimana kita melihat tujuan pembelajaran itu dicapai atau belum. Ya. Baik Ibu, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang inti tadi. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira sasaran kelas yang melakukan pembelajaran sudah kelas berapa dan juga jam berapa ya? Oke, dari Pak Alfred, jadi sasaran kelasnya yaitu kelas 6, kemudian jamnya jam pertama dan kedua. Ya. Berarti untuk pelaksanaannya hari apa ini? Hari Rabu. Oh, hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu jam pertama dan kedua ya? Iya. Di kelas 6. Iya. Baik, ini merupakan rangkaian kegiatan kita, kegiatan praobservasi Ibu, di mana harapan saya nanti apa yang Ibu sudah sampaikan pada kesempatan ini itu dapat Ibu tunjukkan dalam pembelajaran, dan apa yang sudah kita bincang pada pagi hari ini itu harapan saya itu mampu untuk kembali ditunjukkan dengan hal-hal yang positif dalam kelas, dan juga tentunya harapannya juga itu akan membangun pembelajaran yang berpihak kepada murid itu sendiri. Baik, untuk kegiatan kita sampai di sini dulu, kegiatan praobservasi. Jadi sampai ketemu di kelas 6 pada hari Rabu jam pertama dan kedua ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Alfred. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, baik anak-anak.
Ya, baik anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Apakah pagi hari ini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nanti Ibu harapkan untuk hari-hari selanjutnya, besok dan seterusnya tetap seperti ini. Bisa? Bisa, Bu. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menunjukkan sikap nasionalis kita. Ada yang tahu bagaimana cara menunjukkan sikap nasionalis kita? Oke, Chef, silakan. Menyanyi lagu kebangsaan. Iya, menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita tunjukkan dari sikap nasionalis kita, tetapi hari ini kita akan memilih dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Sekarang Ibu minta silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan sama-sama dulu lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku. Nah, baik anak-anak, Ibu mau bertanya dulu terkait pembelajaran kita pada materi sebelumnya. Mungkin masih ada yang ingat apa yang kita pelajari terakhir kali? Oke, Kristo dulu. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Iya, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran yang baru, yaitu di tema 3, tokoh dan penemuan, dengan materinya yaitu hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian ini pembelajaran kita pada subtema 1, yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yaitu yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu menganalisis hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan tepat. Nah, anak-anak, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat, maka Ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok asal. Nah, kelompok asalnya ini hari anak-anak ada 3. Jadi kemarin Ibu sudah bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Sekarang Ibu minta silakan kalian duduk dalam kelompok asal. Baik anak-anak, karena kalian sudah duduk dalam kelompok asal, sekarang Ibu tugaskan kalian dengar ke sini baik-baik. Dari kelompok asalnya kalian, Ibu akan tugaskan kalian ke dalam kelompok ahli. Ke dalam kelompok ahli, di sana nanti kalian akan duduk bersama teman-teman yang memiliki gaya belajar sama. Yang pertama yang menyukai video, nanti duduk dengan teman yang menyukai video. Yang menyukai cerita, yang suka membaca cerita, nanti duduk dengan teman yang kelompok suka membaca cerita. Begitupun bagi teman yang suka melihat gambar, nanti kalian akan duduk dengan teman yang suka melihat gambar. Nah, sebentar tugasnya kalian, Ibu akan bagikan media sesuai gaya belajar kalian. Dari situ sebentar, kalian akan kembali ke dalam kelompok asal, tetapi kalian akan diskusi mengenai apa yang sudah kalian temukan tadi, materi-materi yang sudah kalian temukan tadi berdasarkan gaya belajar kalian. Itu nanti akan kalian sampaikan di kelompok asal. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Oke. Sudah siap untuk menjalankan tugas? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian duduk berkelompok di kelompok ahli berdasarkan gaya belajarnya kalian. Ya, bagaimana?
nonton video toh? Nah, dari itu. Iya, hak anak di masyarakat. Siapa yang sering seperti itu? Ya, kegiatan apa itu? Kemudian apa yang terjadi dengan Suti? Sakit. Ya, baik anak-anak, bagaimana? Sudah belajar di kelompok ahli? Sudah. Iya, baik. Sudah mengerti materi yang ada pada masing-masing kelompok ahli? Sudah diskusi dengan teman? Iya. Oke, baik, kalau sudah diskusi dengan teman, sekarang Ibu minta kalian kembali lagi ke kelompok asalnya kalian. Oke, silakan. Sekarang karena kalian sudah kembali ke kelompok asal, tugasnya kalian dengar sini baik-baik. Silakan kalian berdiskusi mengenai apa yang sudah kalian temukan di kelompok ahlinya kalian. Silakan kalian berbagi ilmu yang sudah kalian dapat dengan teman-teman di kelompok asalnya kalian. Saya akan bisa Cerita misalnya dari kelompok nonton video. Silakan. Ya, kita baik, kalau sudah kalian paham, sekarang ada tugas yang Ibu mau berikan. Ya, tugas ini untuk mengetahui sejauh mana kalian paham mengenai materi-materi yang sudah kalian dapatkan tadi di dalam kelompok ahli. Jadi ada 2 LKPD yang akan Ibu bagikan ke kalian sebentar. Kemudian Ibu minta kalian mengerjakan LKPD ini sebaik mungkin. Bagaimana? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Agustina Septiani Libe, bisa dipanggil Sir. Menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Hak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2. Hak mendapatkan minum dan makan. 3. Hak untuk mendapatkan rasa adil. Hak di sekolah. 1. Hak mendapatkan pelajaran. 2. Hak mendapatkan jam istirahat. 3. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Siang Batik, Selamat siang Pak Alfred. bagaimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Ati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena telah berkesempatan untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Kemudian tujuan kita berbincang pada pagi hari ini, kita ingin mengulas atau kita ingin bercerita tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ati lakukan di kelas kemarin. Baik, Ibu Ati, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan saya terkait proses pembelajaran kemarin, jadi saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, terkait proses itu sendiri. Yang pertama, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya merasa senang karena proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya kalau saya lihat dari kemarin itu Ibu Ati telah melaksanakannya dengan sepenuh hati dan juga sehingga menampak bahwa Ibu Ati melaksanakannya dengan begitu perasaan yang menyenangkan. Kemudian bagaimana perasaannya ketika ada supervisor dalam kelas? Terkait dengan adanya supervisor di dalam kelas untuk mengamati proses pembelajaran kemarin itu, saya merasa sedikit gugup
saya juga mungkin karena itu perasaan Iwatik ya, saya juga tidak melihat Iwatik itu karena memang Iwatik menjalankannya dari hati. Kemudian bisa ceritakan kembali proses yang sudah terjadi kemarin. Baik, terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, saya menyiapkan segala media pembelajaran terkait dengan proses pembelajaran kemarin, misalnya LCD, laptop, kemudian ada PowerPoint, KPD, kemudian media juga, kemudian untuk terkait dengan materi ini kemarin saya ambil dari tematika subtema 1, yaitu tentang hak anak-anak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian ada juga metode pendekatan dan metode yang saya pilih, yaitu pendekatan kemarin, pendekatan saintifik PPAJK. Kemudian ada modelnya kemarin, ada model pembelajaran jigsaw, di mana kemarin peserta didik itu saya bagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok asal. Kemudian dari kelompok asal ini kemudian saya pisahkan mereka lagi sesuai dengan gaya belajar mereka menjadi 3 kelompok ahli. Dari kelompok ahli ini ada yang belajar melalui melihat gambar, mengamati gambar. Kemudian yang kedua ada juga siswa yang belajar melalui membaca cerita. Kemudian ada juga anak-anak yang belajar melalui video. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan kemarin, yaitu ada metode melalui pengamatan, kemudian diskusi dan tanya jawab. Dan langkah-langkah pembelajarannya pun kemarin Pak Guru bisa lihat sendiri, ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, juga kegiatan penutup. Seperti itu secara garis besar Pak. Baik, ini merupakan kegiatan yang Ibu Atik lakukan kemarin di kelas, kegiatan pembelajaran yang Ibu Atik lakukan dan sudah disampaikan secara jelas tadi, mulai dari bagaimana kegiatan pembukaannya sampai kegiatan penutupnya, dan juga sudah dijelaskan juga hal-hal yang disiapkan kemarin terkait dengan pembelajaran itu sendiri, perangkat pembelajaran, kemudian LCD, laptop, LKPD, materi, kemudian metode itu sendiri, kemudian model pembelajaran yang dilakukan kemarin itu. Saya juga mengamati kemarin itu bahwa nampak itu model pembelajaran jigsaw itu dilakukan, di mana anak ini dimasukkan ke dalam kelompok asal, lalu berbalik ke kelompok ahli untuk memahami, untuk mempelajari materi itu berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang dengan mengamati gambar, dengan membaca, dan juga dengan menonton video. Baik Ibu Atik, ini merupakan gambaran singkat tentang proses pembelajaran yang Ibu Atik saya lakukan kemarin. Untuk tujuan pembelajarannya kemarin, apakah sudah tercapai? Ya, puji Tuhan sudah Pak. Oh, ya. Baik, berkaitan dengan pendekatan tadi sudah pendekatan, kemudian sudah disampaikan secara umum, secara rinci tadi tentang kegiatan-kegiatan yang Ibu Atik lakukan kemarin. Apakah Ibu Atik merasa ada hambatan dari kegiatan yang Ibu Atik sudah lakukan kemarin? Baik, terkait dengan hambatan yang saya temui kemarin, yaitu yang pertama terlambat memulai pembelajaran di kelas karena waktunya kemarin itu disita sedikit untuk mempersiapkan media-media pembelajaran. Kemudian yang kedua juga saya lupa melakukan teknik stop untuk para siswa dapat mengelola emosi mereka supaya mereka lebih rileks dalam melanjutkan pembelajaran mereka. Seperti itu Pak. Baik, itu merupakan hambatan-hambatan yang Ibu sadari bahwa itu terjadi kemarin pada saat pembelajaran. Yang pertama
pertama tadi adanya keterlambatan dimulainya pembelajaran itu karena waktu disita dengan ibu mengurus atau memasang LCD atau proyektor ya. Kemudian yang kedua tidak menerapkan teknik stop itu sebagai bagaimana anak-anak ini bisa mengembangkan fokusnya, bisa mengelola emosinya sehingga mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan presentasi. Terkaitan dengan hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu punya solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya. Baik Pak Alfred, terkait dengan hambatan tadi, untuk solusinya pada proses pembelajaran yang datang saya akan berusaha supaya bisa masuk ke kelas lebih cepat sehingga tidak memotong jam pembelajaran lagi untuk menyiapkan media dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk menerapkan teknik stop supaya anak-anak dapat mengelola emosinya mereka dan lebih rileks dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Ini merupakan solusi yang Ibu tawarkan tadi ya. Jadi untuk mengatasi bagaimana pembelajaran itu dimulai tepat waktu, akan segera dilakukan kebiasaan untuk masuk lebih cepat, memasang LCD atau proyektor itu lebih awal dari jam dimulai pembelajaran. Kemudian akan menerapkan teknik stop dalam pembelajaran. Berkaitan dengan solusi-solusi ini tadi Ibu, kira-kira kapan Ibu mulai menerapkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Baik, saya akan mencoba untuk menerapkannya langsung pada pembelajaran berikutnya Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab bagaimana kita mampu mengatasi hambatan kita sendiri dan segera mungkin untuk segera menerapkan solusi tersebut. Berdasarkan catatan yang sudah saya catat kemarin pada saat observasi itu, memang hambatan yang saya lihat itu kedua hal ini, dan nampaknya kita punya Ibu juga dengan kesadaran penuh menyadari bahwa itu merupakan sesuatu yang kurang pada pembelajaran, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berbincang bersama-sama untuk bagaimana mengatasi hal tersebut. Jadi untuk harapan saya, solusi yang sudah Ibu tawarkan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya lingkungan belajar yang apa yang kita harapkan dan apa yang siswa impikan. Baik, untuk perbincangan kita sampai di sini dulu Ibu Atik. Saya ucapkan selamat atas pembelajaran yang sudah dilakukan dengan begitu baik, dan juga semoga ini akan menjadi acuan kita untuk pembelajaran yang akan berlangsung besok hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Sama-sama Pak. Selamat siang.